multi radio. Pada modul ini kita akan menjelaskan, mendeskripsikan dan memberikan informasi RF modul tipe yang akan kita gunakan, kemudian band penamaannya, penamaan naming RF modul dan bandnya, kemudian RF cell set-nya, kita akan define bagaimana konfigurasi RF cell set dan antena sector configuration. Secara garis besar seperti ini. In general, jadi di baseband Nokia itu sistem modul ya, kemudian radio unit dikoneksikan lewat optical ya, optical atau front hour cabling link. Oke, di mana sistem modul itu adalah untuk responsible ke arah transport termination ya, kemudian RF unitnya ini adalah untuk RF sinyal dan transmisinya dan reception. Ini adalah fleksi sistem modul RFM, 3 sektor, 1 modul, serta 3 sektor. Ya. Oke, mengenai frekuensi varian namingnya ya. Jadi untuk umum yang kita gunakan, RF modul kita, FR adalah fleksi radio modul. Di sini ada kode-kode abjad alfabetnya. Untuk D adalah band 900 ya, band 900 atau nomor 8 band 8. Kemudian E adalah 1800, E band 3, dan G adalah 2100 band 1. Ini yang umum kita gunakan ya. Kemudian untuk air scale sudah support using Capri 9,8. Sistem fleksi RF modul yang pertama ada rilis 2 ya. Rilis 2 ini kita bisa lihat bahwa masing-masing modulnya memiliki berbagai macam power amplifier. Di sini dicontohkan rilis 2 dengan 3 power amplifier, 3 PA pada antena 1, antena 3, dan antena 5. Ya. Ini adalah varian RF modulnya, rilis 2.1 ya, yang umum kita gunakan untuk RF modul band 800 ya, kemudian versi rilis 2.2 FXTA ya di band 900, FXCA ya. Kemudian ada triple band untuk 2.3 triple RF modul. Nah, di sini sudah memperkenalkan FXTB ya 900, FXCB, FRGT di 2100, FXCB di 1800. Jadi masih memperkenalkan rilis 2.1 sampai 2.3 adalah dengan 3 power amplifier ya. Kemudian rilis 3 itu sudah support 6 power amplifier. Jadi masing-masing RF modulnya memancarkan power amplifier. Kita akan dapatkan 6 TX dan 6 RX. RF modul yang umum kita pakai ya ada FRGP ya. Kemudian ini adalah untuk lebih ke arah LTE ya. Dengan power yang bervariasi dari 50, 40, kemudian ada yang 80. Oke, ini gain-nya ya, gain-nya Eric band variasinya, gain-nya kisaran 0 sampai 30 dB untuk FRGP, Eric band-nya varian gain-nya 22 dB untuk FRGQ, FRLB. Kemudian untuk antena line DC feed-nya itu di 20 plus 24 VDC ya. Ini untuk ke arah antena ya, antena line feed ke arah antena 24 VDC. Ini DC supply yang di-provide oleh RF modul atau 12 VDC general. Ya, kita akan lihat. Ini layout-nya rilis 2 ya, dengan 3 power amplifier. Dan ini adalah RF modul yang kita gunakan ya.
Kemudian flexi release 2 ini dicontohkan 3 amplifier adalah contohnya efek stage atau C ya, C band ini ya. Sini kita lihat beratnya adalah 25 kilo, kemudian bekerja di 48 DC input yang memiliki EAC port, kemudian optical up to 3. Ini adalah tag RX ya, tag RX, jadi dia memiliki 3 power amplifier dengan 3 kali offside. Ini adalah 60 watt. Oke. Kemudian FXDB. FXDB ini juga sama, memiliki 3 power amplifier 3 kali 80 ya. Nah, sini ada improvement, powernya lebih besar 80 watt ya dibandingkan FXDJ 60 watt. Fungsi yang lainnya sama dengan supporting masih menggunakan offside dan QAM-nya di sini sudah untuk uplink-nya 64 QAM ya. Kemudian downlink-nya di 256 QAM. Oke, portnya sama yang memiliki 2 port optikal, 1 EAC dan ada RT portnya juga ya. RT port di sini kemudian ada up to 6 RF port dengan 3 power amplifier, artinya antena 1, antena 3 dan 5 tag RX-nya. Kemudian flexi multiradio release 3 yang ini sudah 6T ya. 6 power amplifier, masing-masing portnya capable memancarkan power amplifier. Tag RX. Kita akan dapatkan 6T 6R. Memiliki 3 buah optikal, 1 eksternal alarm port, dan RT port. Ya, contohnya di sini adalah FXDD ya, 6x60 FXDD. Ya, masing-masing portnya memiliki power amplifier dengan konfigurasi optical interface up to 3 ya, ada 3, optical 1, 2, 3. Kemudian 1 buah port RT. FXCD ini juga dengan 6x60 ya, ini untuk band E 1800 ya. FXCD ini spesifikasinya sama, hanya perbedaan di band range frekuensinya aja, dia di 1800 untuk FXCD. FRGO di band di band G atau di 2100 band 3 ya, band 1 ya, ini band 1. Memiliki 3 buah optical port ya, kemudian up to 6T 6R 60 watt. Radio air scale ini di depannya adalah mode air scale dengan huruf A depannya, air scale radio. Ya, ini adalah versi untuk radio air scale-nya dengan indikator A. Kita punya 6T 6R dengan 60 watt ya. Kita punya Arda ya, contohnya di sini Arda. Nah, di sini perbedaannya untuk air scale radio supportnya adalah Capri ya. Capri di 9,8. Ini sudah ada untuk air scale radio support Capri di 9,8, tidak lagi supporting FSI untuk optical portnya ya, untuk air scale radio. Fungsi yang lainnya sama, dia memiliki 6 power amplifier, 6T6R dengan masing-masing 80 watt ya, 80, totalnya 80 watt, masing-masing port 80 watt. Oke, kemudian air scale radio RF model berikutnya adalah area. Ini adalah band 1800, band E atau band 3 ya. Ini dia area, support dengan Capri 9,8. Perbedaannya antara radio RFM dan air scale. Harga untuk band G 2100-nya, tipe air scale-nya adalah harga untuk 2100 ya, dengan 6T6R 4x80 watt. Jadi dari pengenalan ini kita simpulkan bahwa RF modul versi rilis 2 ya, itu support offside, sedangkan RF modul air scale sudah support dengan Capri untuk optical
link interface-nya ya. Pronouncing, nah, kita akan belajar mengenai pronouncing-nya, koneksi antara sistem modul dengan RF modul. Pertama dengan legacy OPSI, Open Base Station Architecture, kita akan mendapatkan 3 atau 6 gigabit per second. Kemudian dengan Capri, ya Capri ini kita akan dapatkan 9,8, Capri option 7 atau 4,9 dengan Capri option 5. Kemudian untuk yang terbaru, untuk radio-radio support 5G, kita akan gunakan iCapri, Capri dengan 10 ya, atau iCapri dengan 25 GB per second. Calculation-nya ya, calculation-nya untuk radio Capri ya, dan iCapri. Sini kita harus mendefine ya, di sini harus kita mendefine speed dari optical link connection-nya ya, agar kita mengefisiensikan kebutuhan berapa jumlah tarikan link yang kita akan pergunakan. Oke. Sini perbedaannya perhitungan antara OPSI dan Capri ya. Untuk 4 kali 4 dengan OPSI kita akan perlukan 5898 atau up to 63 ya, up to 6 GB dari OPSI. Untuk 54 kali 4 dengan 20 mega atau 15 mega. Sedangkan untuk Capri itu kita perlukan sampai 4,9 ya, 4,9, 20 mega. Jadi dengan Capri ini kita bisa mengoptimize berapa kebutuhan IQ bandwidth ya dari optical link-nya. Artinya kita bisa mengoptimize lagi menambahkan untuk bandwidth LTE yang lain di band yang berbeda. Ya bisa dilihat di sini. Jadi satu OPSI-nya itu 8,9, sudah hampir memenuhi dari OPSI 6 GB. Dengan Capri masih di 4,9, untuk Capri 9,8. Untuk perhitungannya ya, kita contohkan aja ya, langsung perhitungannya di sini. Perhitungan untuk Capri kita bisa lihat, dan OPSI ini adalah Capri link capacity ya. Kita contohkan OPSI-nya adalah 6 GB. Kita punya, ini adalah OPSI link capacity perhitungannya, kalkulatornya. Kita punya 3 sel dengan konfigurasi LTE 2x2 ya. Kemudian bandwidth-nya, dan misalkan bandwidth-nya adalah 20 mega, ya ini RF modul 1800 ya. Kemudian GSM 222 dengan 1T 2R. Ya, bisa dilihat di sini kebutuhan kabel yang digunakan untuk pronouncing-nya adalah 1. Ya. Kemudian jika kita update menjadi 4 kali 4, 3 sel 4 kali 4, 20 mega, kali 2 kali 2 kita update MIMO-nya 4 kali 4, ya. 3 sel, 1 sel 2R, kita perlukan juga 1 ya. 1 optical link capacity-nya. Oke, seperti itu teman-teman perhitungannya untuk Capri link capacity. 3 sel, 4 kali 4 ya, bandwidth 20 mega, kemudian 222 GSM, 1T 2R. Nah, kita perlukan juga 1. Oke. Kalau kita menggunakan OPSI speed 3, maka kita akan melihat kebutuhan yang berbeda ya.
Oke, untuk coupling capacity-nya, ini untuk RF modul dual band kita contohkan AEGC dengan 15 mega LTE 2100 ya. Kita contohkan 15 mega, satu sel LRH 4x4 itu compression, kemudian satu sel 4x4 20 mega untuk LTE 1800 tanpa juga compression. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kebutuhan optikalnya. Kalau kita set optical link speed-nya di 9,8, kita akan dapatkan 1 ya. Kalau kita set auto, maka dia bisa ada kemungkinan dapat 2 kebutuhan tarikan kabel optiknya. Sehingga kita harus wajib set optical link speed-nya itu di 1 ya. Di option 7 9,8 agar kita bisa mengoptimize jumlah kabel optik kebutuhan kabel optik ini yang bisa disesuaikan dengan BOQ-nya. Oke, itu terkait perhitungan crown hour ya, ada RP3 link dan OPSI ya, coupling kalkulator tadi sudah kita bahas cara perhitungannya. Oke, selanjutnya mengenai tipe kabelnya sendiri ya. Tipe kabel optikal yang kita gunakan in general itu ada 2 buah ya, single mode dan multi mode ya. Single mode kita akan punya namanya untuk 50 meter UV ya. Ini yang armored ya, tipe armored UV artinya ada pelindungnya armored. Kemudian yang multi mode ini kita bisa gunakan FWFBB 50 meter. Ini adalah kabel multi mode tanpa armored ya, atau FWFDD 80 meter. Ini tipe kabelnya ya. Ini single mode, ini adalah multi mode. Single mode yang tanpa armored kita bisa ada FWFBH ya, UT untuk yang 80 meter atau untuk yang 50 meter kita punya FWFBF. Ini adalah tipe kabel yang tanpa armored. Single mode. Untuk yang multi mode kita punya FUF 50 meter kita punya FUFBB, 80 meter kita punya FUFDD, 100 meter kita punya FUFI ya. Oke, untuk koneksi 2 FSMF kita perlukan adalah port 6 ya. Port 6 dan serionya terkoneksi dengan optical cable RP3 2 kali. Nah, ini kita bisa gunakan yang 6 giga untuk OPSI, kabelnya bisa full fast ya 2 meter. Multimode ya, kita harus gunakan multimode. Jadi untuk koneksinya antara FSMF itu kita perlukan OPSI link ya, atau menggunakan kabelnya pun harus kabel yang multimode karena up to 6 giga untuk 2 meter OPSI. Kemudian untuk SFP, small form factor, ini kita ada 2 macam ya. Ini harus disesuaikan dengan tipe kabelnya. Untuk multimode dan single mode harus dibedakan. Kita punya FOSG ya, up to 3,1 giga. FOSG ini untuk OPSI 3 ya, 3 giga. Kemudian kita punya OSA untuk single mode-nya. Dan kita punya FOSL untuk single mode-nya. Di sini kita bisa lihat jaraknya yang berbeda ya. Ada sampai 15. Nah, di masing-masing SFP ini berbeda, tipe dan variannya harus disesuaikan, harus di-matchingkan dengan kabel optik yang akan kita pasang. Oke, cara membacanya di sini bisa dilihat ya. Kalau dia tulisannya SM, artinya dia single mode. Kalau dia MM, itu diartikan multi mode.
yang harus dipastikan kita pasang SFP dan kabel optik match. Untuk SFP yang kita gunakan ini untuk single mode ya. SFP single mode harus diperhatikan panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya harus disesuaikan ya. Jadi panjang gelombang yang berbeda single mode. Jadi single mode catatannya adalah kalau kita gunakan SFP itu harus disesuaikan panjang gelombangnya. Ini menentukan berapa optical varian yang akan ditransmitkan ke dalam kabel single mode. Ini harus sama. Artinya untuk dua ujung SFP yang dipasang di optical ini harus memiliki panjang gelombang yang sama. Jadi in case kalau kita mix ya untuk single mode, ini akan terjadi mismatch panjang gelombangnya. Jadi harus sama, misalkan kita pasang itu adalah FOCS ya, FOCS dengan 13.1 atau FOCJ ya dengan 13.11, ini harus sama antar ujung-ujungnya, tidak diperbolehkan mismatch. Ya ini untuk yang umum kita gunakan adalah 1310 ini di 1310, jadi panjang gelombang yang kita gunakan adalah 1310 untuk single mode. Kemudian untuk FOSA di 850 multimode. Nah ini adalah FOSI, alternatif lainnya di 1310 atau FOSK di 1310 up to 40 kilo. Untuk panjang gelombang lain bisa dilihat pada tabel ini. Ya, jadi ini harus disesuaikan panjang gelombang yang digunakan dan SFP-nya di ujungnya, di kedua ujungnya harus match. Oke. Ini adalah tipe untuk SFP air scale ya. Untuk air scale kita punya FOSO di 9,8 di 1310 ya, atau untuk 1,4 kilo, atau kita punya FOSP up to 10 kilo, FOUA up to 20 kilo, ini based on distance ya, panjang kabel optik yang dibutuhkan. Sedangkan untuk SFP plus 10 GHz ke atas ya, kita punya AOME untuk multimode ya, up to 140 untuk OM2. Nah, di sini ada kita lihat modulasi ya. Multimode dengan modulasi 2 up to 140. Dan modulasi 3 up to 300 meter. Oke. Kemudian kita punya AUSI untuk single mode-nya di 1310. Ya, kemudian ada kebutuhan panjang yang lain punya AOSK, AOSL. Radio di SRAN. SRAN, RF Cellset radio, ini kita bisa lihat sampelnya adalah untuk radio ini memiliki dua teknologi, GSM dan WCDMA, ya. WCDMA carrier dan GSM carrier dengan 3 TX radio. Jadi kita harus lihat RF Cellset-nya di tabel RF file Excel support configuration. Kita harus cari tipe RF modul yang digunakan ya. Contohnya di sini adalah FXDB. Nah, di sini kita bisa lihat antena config yang digunakan tipe C untuk WCDMA GSM tipe C. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai antena config-nya. Dan contoh configuration-nya seperti ini ya, antena configuration untuk SRAN 2 FSMF. 2 FSMF kita punya FSMF up to 2 FBC, SRAN, dan SRAN. Ya, pertama kita harus define baseband-nya ya, based on request. Di sini kebutuhannya 24 TRX dengan 15 SU, kemudian 1 WCS, 1 PCS. Ya.
Kita akan lihat di file supported configuration untuk single FSMF ya, dengan teknologi. Sini kebutuhannya adalah GSM SDM LTE, 3 teknologi, ini single FSMF. Kebutuhannya 3 teknologi ya, dengan jumlah sistem modul 1 ya, sini 2 FSMF ya, kita masuk 2 FSMF, 3 teknologi LWG dengan 2 FSMF, kemudian baseband deployment-nya GSM WSDMA master ya, WSDMA WSDMA LTE LTE, GSM WSDMA WSDMA WSDMA, kemudian untuk FSMF kedua namanya ada LTE 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 LTE. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah LTE juga, BBC yang keduanya. Oke, selanjutnya kita cek dari kebutuhan requirement-nya 24 TRX 15,5 SU, 24 TRX ya, 15,5 SU. Kita kemudian untuk kebutuhannya adalah 1 WCS, 1 BCS, capacity IQ bandwidth-nya 1 WCS dan 1 BCS ya, 1 WCS, 1 BCS. Nah ini, jadi kita memiliki 2 buah konfigurasi ini ya, memiliki 2 buah ini. Perbedaannya nanti terletak pada bagaimana kita mengkoneksikannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa -L untuk LTE yang akan dikoneksikan di MBBC kedua, di FSMF kedua ini adalah LTE yang ditumpangkan, di-add-on-kan ke dalam FSMF. Jadi, kalau lihat kita gambar di koneksinya, ini artinya LTE yang akan connect ke sini adalah LTE yang ditumpangkan di MBBC ini. Nah, berarti bisa lihat untuk koneksinya di sini LTE yang ditumpangkan adalah LTE yang ada di 900 yang ditumpangkan di sini. Jadi yang ditumpangkan dan dikoneksikan di sini di FSMF kedua, FSMF kedua, BBC kedua. Oke. Kemudian yang lainnya adalah LTE, LWG, LWG semua. Ini radio ini yang kita koneksikan ke 900. LWG. Oke. Untuk antena koneksinya, untuk GSM, G ini berarti 1T2R, kemudian punya U9 1R dan L 2x2. Nah, kita pilih untuk yang G itu H ya, konfigurasi H, karena memiliki 2 buah RF modul. Ini adalah tipe H. Di modul sebelumnya kita sudah jelaskan. Kalau RF modul tipe A, kalau 2 berarti H. Ya, jadi H, 2 buah H. H pertama untuk GSM, H kedua untuk U9. Kemudian tipe berikutnya adalah I ya, untuk LTE 900 ya. Kemudian untuk modul 1800 kita punya G ya, G 1800 dan L. Ya, untuk LTE-nya kita gunakan konfigurasi C ya, C. Kemudian yang LTE-nya gunakan N untuk 4x4. Ya. Jadi untuk konfigurasi LTE-nya adalah H 2x2, H, konfigurasi LTE-nya adalah C. I untuk 1 RF modul. Kemudian kita akan memapping kebutuhan power-nya ya, power amplifier-nya sesuai dengan kapasitas modul. Untuk FXTB ini adalah 6 kali 60 watt ya. 6 kali 60 watt kita bisa hitung di sini. Untuk GSM yang di
20 watt, ya, GSM 20 watt. Kemudian untuk LTE-nya dengan 2 mega juga di 20 watt ya, dengan 5 mega. Di sini kita harus mappingkan karena dia 60 ya. Totalnya untuk GSM, LTE dan GSM ya, kita harus mappingkan 20 plus 40 total 60 ya. 20 plus 40. Ini per masing-masing portnya. Oke, ini mappingnya kita lokasikan. Untuk FXTB, untuk yang FXED 1800, ya, kita harus hitung juga. Untuk G itu 20. Jadi kalau lihat di sini masih ada 40 ini untuk U900. Jadi kita simpan LTE-nya 20, 20, GSM-nya kita taruh di port-port yang 111, berarti dia 20 di port 5, ini dengan U-nya ada di port yang lainnya supaya balance di 60 ya. Kemudian untuk FXCD-nya dengan 60, GSM 20, GSM 1800, LTE 1800 4 kali 4, 15 mega dengan 30. Jadi kita dapatkan 50 watt, 20 plus 30. Oke, ini sudah kita hitung bersama tadi, kebutuhan kabelnya adalah 2 ya untuk 4 kali 4. FXED di Indosat dan A3i ini ya, Indosat untuk LTE 1800 akan menggunakan 20 mega, kemudian untuk A3i akan menggunakan 10 mega. Jadi in total kita punya 30 dengan konfigurasi 2 plus 10. Ya, pertama kita harus lihat RF modulnya ya. Dengan kombinasi 4 kali 4, 20 plus 10. Ya, ini kita bisa lihat LG6, FXED dengan hardware versi 3,2, 1 per 1. Untuk LTE-nya kita punya 2 per 10. Ya. Selanjutnya kita cek kapasitas LTE dengan LTE kalkulatornya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk band band 1820 dan 10 kita memerlukan 3 dan 2 ya. Artinya kita perlukan 5 kabel optik dipasang untuk 3 FXCD. Di sini 3 buah FXCD untuk 3 sektor. Oke. Kemudian second carrier upgrade di FXCD berikutnya kita cari RF cell set yang match dengan konfigurasi tadi ya, dan antena koneksinya, tipe sektor antena configuration-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dengan 4 kali 4 kita bisa gunakan M ya, 4 kali 4, mana port 5, 6 adalah untuk 10 meganya, jadi M itu kita gunakan 1, 2, 3, 4 untuk 20 mega 4 kali 4, antena 1 sampai antena 4, ini untuk 4 kali 4, 20 mega. Kemudian 5 dan 6 kita bisa gunakan untuk 10 mega 2 kali 2. Ya, di sini ada mix configuration 4 kali 4 antara Indosat dan A3i 10 mega 2 kali 2. Oke. Oke,
FRGU seperti ini. Kemudian untuk FRGU, A3I dan Indosat, ya FRGU, itu kita akan punya dari Indosat untuk FRGU band-nya adalah 10 mega, kemudian Indosat 10 mega, kemudian A3I akan memiliki 5 mega. Perhitungannya sama untuk kebutuhan kabel optiknya, kita hitung dulu based on LP35 kalkulator ya. Untuk 3 sel 4x4 dan FRGU-nya juga sama 4x4, kita butuhkan adalah 3 optikal, 2 untuk 10 mega 4x4 dan 1 untuk 5 mega 4x4. Di sini untuk konfigurasi LTE-nya untuk LTE 2x2, kita bisa gunakan konfigurasi tipe antena sektor I. Ya. Pertama kita lihat satu RF modul FRGU ya, capable 10 plus 15 MHz. Sini ya 10 plus 5 MHz. Kita bisa konfigur juga untuk satu RF modul itu dengan tipe I. Kemudian 3G dengan 5 mega setelah merger untuk 3G-nya kita akan shutdown, kemudian untuk MIMO-nya kita akan tambahkan lagi satu RF modul untuk support 4x4. Demikian untuk penjelasan RF modul radio unit yang akan kita gunakan di project Indosat dan IO 3I ya, IO ya.